lagi untuk membuat individu baru yang identik dengan parents-nya atau orang tuanya secara genetik. Oke, itu cloning ya, berarti proses ya. Iya, Ibu. Baik. Kalau klon sendiri apa? Klon hasil cloningannya ya, Ibu, bukan? Nanya balik nanya. Klon adalah iya apa? Klon adalah hasil dari cloning. Kalau cloning proses membuat klon itu sendiri apa tadi? Hasil dari proses cloningnya itu. Iya, proses klon itu membuat apa? Individu baru, Ibu. Jadi klon itu adalah individu baru hasil dari proses cloning. Individu baru hasil proses cloning. Baik. Ica. Ada Ica Fadilah? Ica? Ica Fadilah ada? Halo Ica, pada kemana sih ini? Udah di dalam tapi tak ada. Baik, Ica tidak ada. Apa belum ada, belum merespon. Regina. Ada Regina? Hadir, Ibu. Baik, Regina. Apakah setuju? Dengar tadi jawabannya? Iya, Ibu, terdengar. Baik, setujukah? Menurut saya juga seperti itu, Bu. Kalau misalnya klon itu adalah hasil dari proses cloning tersendiri. Tapi maksudnya apa sih? Yang dikatakan klon itu apa? Ya hasil apa? Berupa apa gitu? Berupa individu baru, Bu, makhluk baru gitu, dari individu. Oke, individu. Masih Bu Yani tanya dulu. Agung Satya, sependapat dengan Regina? Ya, Agung. Sependapat dengan. Mungkin kalau saya ingin menambahkan, Bu. Menurut saya klon itu adalah berupa salinan genetik yang identik dari potongan DNA, sel atau organisme keseluruhan sebelumnya, Bu, atau bisa dikatakan induknya gitu, Bu. Coba pelan-pelan diulang. Klon adalah salinan genetik yang identik dari potongan DNA, sel atau organisme keseluruhan dari organisme sebelumnya, Bu, atau yang dijadikan induknya, Bu, yang diambil gennya gitu, Bu. Dibuat kopinya tadi ya. Salinan itu kopi ya. Iya, Bu. Jadi yang dikopi apa aja tadi? Mungkin menurut yang dari hasil bacaan saya itu bisa potongan DNA ataupun sel, Bu. Terlebih pada inti selnya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Potongan DNA, pelan-pelan. Potongan DNA, terus sel, terus potongan DNA, sel, atau ini, Bu, organisme keseluruhannya, Bu. Jadi kita bisa membuat salinan atau kopi, ya, materi genetik atau entitas yang mengandung materi genetik. Apakah itu berupa gen atau potongan DNA, atau itu berupa sel, atau itu berupa individu atau organisme. Itu disebut klon. Jadi bukan hanya individu. Saya mau meluruskan. Ya, yang dikopi itu kalau dalam bioteknologi membuat klon atau cloning artinya menghasilkan klon. Klon itu apa sih? Salinan. Salinan apa? Salinan materi genetik, baik dalam bentuk gen atau potongan DNA. Apakah sel? Sel saja diperbanyak juga kita mengatakan sebagai klon. Ya, atau individu. Oke, sampai sini sudah diluruskan? Sudah, Bu. Baik, kalau gen, kalau misalnya tadi membuat kopi gen, metodenya apa? Yang sudah kita pelajari. Kita membuat kopi gen. Tadinya satu jadi banyak.
Pakai metode apa? PCR bukan, Bu? PCR, DNA, oke. Haji, yang lain yang melibatkan organisme yang sudah kita pelajari di awal. Pakai plasmid rekombinan memungkinkan nggak sih? Bentuknya kan juga Teknologi DNA rekombinan, Laksmi. Kan itu gen insulinnya tadinya satu jadi banyak kan? Iya, Ibu. Tadinya dia satu dalam satu plasmid dimasukkan ke bakteri, bakteri berkembang biak jadi banyak. Kita sedang membuat kopi gen insulin atau tidak itu namanya? Itu proses cloning, tetapi cloning gen. Ya, nanti hari ini kita akan bicara cloningnya, cloning organisme, terutama hewan. Oke, cloning sel sekarang. Tadi Agung sudah menyampaikan ada sel. Kalau sel diklon, contohnya apa? Membuat apa? Kultur jaringan bukan, Bu? Kultur jaringan yang Jaringan ya? diperbanyak. Iya. Iya. Oke, itu juga klon. Jadi Mitosis, dia Ibu, pembelahan biasanya. pembelahan, mitosis, aseksual. Organisme yang aseksual, bakteri membelah secara aseksual, itu juga klon. Selnya kan sama semua. Ya. Ya, perbanyakan bakteri itu sama juga dengan cloning sebenarnya. Tapi dia cloning secara alami karena membuat klon. Buat kopi. Kok bisa? Karena yang dibuat kan dia memang aseksual. Ingat lagi ya, satu sel jadi 2 sel jadi 4 jadi 8, dan seterusnya. Oke, itu cloning. Sekarang kita akan masuk ke cloning atau membuat klon, tapi pada organisme individu yang multisel. Dari yang sudah dipelajari, apa saja? Karena materi sudah diberikan nih. Ada contohnya kodok, Bu, tadi. Terus ada domba juga. Oke. Kodok apa katak? Katak, Bu, maaf. Katak sama kodok bedanya apa? Beda jenis, Bu, tapi tadi saya salah baca bahasa Inggrisnya mungkin ya, Bu. Bahasa Inggrisnya gimana? Frog, Bu. Iya kan ya? Iya. Iya, frog. Kalau frog? Katak-katak. Katak. Oke, baik. Ya, lanjut. Gimana caranya menghasilkan individu itu tadi? Silakan. Yang belum, siapa ini? Coba Bu Yani cari. Bagaimana menghasilkan hewan klon? Ya, cloning hewan. Abi. Nah, Abi. Udah lama nggak dengar suaranya Abi. Ya, Bu. Hadir, Bu. Ya, silakan Abi. Ya, Bu. Kalau dari yang saya baca, untuk menghasilkan klon itu bisa menggunakan teknik nuklear transfer ataupun nama lainnya itu somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Nah, di mana teknik ini tuh kita menggunakan 2 sel ya, Bu. Jadi ada sel pertama itu sel donor dan juga ada sel induk. Nah, nanti itu sel donornya itu kita ambil dari induk yang ingin kita buat cloningnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke sel telurnya itu. Ada di mana sel telurnya itu sebelumnya itu kita keluarkan dulu inti selnya itu. Jadi sel telurnya itu udah kosong inti selnya dan baru kita masukkan sel dari sel donor tadi ke sel telur tadi. Terus kita kembangkan, Bu, di rahim di rahim individunya dan nanti kita tunggu sampai lahir gitu. Kalau yang saya pahami seperti itu. Oke, jadi apa bedanya dengan fertilisasi secara alami? Ya, Bu. Kalau fertilisasi itu kan sel dari sel telur dan sel sperma ya, Bu, yang mengalami pembuahan. Sedangkan kalau misalnya cloning ini yang masuk ke sel telur itu sel yang sudah bukan hanya sel sperma, Bu, tapi bisa sel lain yang sudah dewasa. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Abi. Salwa, ada Salwa? Halo Salwa. Apakah ada Salwa? Fitri tolong ya, yang tidak merespon. Baik, Salwa tidak merespon. Karisma ada, Karisma? Ada, Ibu. Baik, Karisma. Tadi sudah dijelaskan oleh Abi ya,
prosesnya. Prosesnya tadi ada inti sel, somatis gitu ya. Tadi mendengarkan, Karisma? Iya, Bu, mendengarkan. Baik. Yang pertanyaannya Bu Yani adalah klonnya di mana ya? Bagaimana tadi definisinya sudah, proses cloningnya sudah, kemudian tekniknya tadi diceritakan oleh Abi. Menarik kesimpulan bahwa hasil dari proses yang dijelaskan oleh Abi tadi adalah proses cloning. Apakah itu menghasilkan klon? Dari mana kita membuktikan bahwa itu klon? Iya, Bu. Jadi kalau yang dari tadi udah disampaikan oleh Abi tentang cloning ini, dari mana kita tahu itu adalah hasil klon? Menurut saya berdasarkan yang sudah saya baca, hasil klon ini bisa dilihat dari kemiripan morfologi si individu barunya dari kan berasal dari donor nukleus ya Bu, donor nukleus dari misalnya individu X gitu, misalnya domba X gitu. Nah, bisa dilihat kemiripannya Bu di antara individu yang baru ini dengan individu yang sumber cloningnya gini Bu, yang dari individu X. Ya, oke. Ya Bu, menurut saya itu. Baik. Oh, ini saya belum slideshow. Saya slideshow sebentar. Baik, jadi tahu bahwa itu cloning atau klon, hasilnya adalah klon dari kemiripan morfologi, kata Karisma. Apakah bisa kita lihat dari yang mana lagi? Secara kasat mata, ya morfologi. Gitu. Tapi untuk membuktikan benarnya, kira-kira menurut Anda diapakan lagi? Teman-teman yang lain, silakan. Oh, nggak mau secara genetik ya, Bu? Gimana tuh? Jadi kalau yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang tadi kan bahwa cloning ini sendiri kan sebenarnya duplikasi atau copy menghasilkan individu ataupun itu sel jaringan yang sesuai genetiknya ini sama orang tuanya, parentalnya kan Bu ya. Nah, tapi mungkin kalau yang saya pernah dengar gitu, kalau misalkan lagi belajar tentang domba doli, terutama tadi di PPT juga sudah disampaikan bahwa biasanya hasil cloning ini tuh memiliki kekurangan seperti kalau di domba doli ini seperti kematian dini karena infeksi paru-paru dan berbagai kekurangan lain gitu, yang mana berarti biasanya hasil dari cloning sama yang normal itu lebih unggul atau lebih dominan yang normal, Bu. Seperti itu. Oke. Ya, itu dari bahwa dia ternyata berbeda. Ya, mungkin ada abnormalitas dan sebagainya. Tapi nanti ke depan itu dikurangi. Jadi semakin ke depan hasil klon itu diharapkan tidak memiliki perbedaan dengan induknya dari sisi itu tadi ya, morfologi dan lain-lain. Kata Aji di sini pakai elektroforesis. Apanya Ji yang di elektroforesis? Untai DNA-nya Ibu yang di elektroforesis. Kalau nggak salah saya dulu pernah melihat kayak uji tes ini sih Bu, terkait dengan orang tua. Jadi kayak uji kriminal gitu Bu. Jadi kan ada satu orang membunuh. Nah, pembunuhnya itu nanti didapatkan suatu darah gitu Bu, tes darah atau tes rambut. Nah, nanti DNA-nya ini setelah jadi untai DNA-nya itu dirombak, lalu kemudian nanti dicocokkan dengan DNA yang ada di pisau pembunuhnya itu. Nah, ternyata cocok Bu berdasarkan grafik elektroforesisnya itu, gambar elektroforesisnya yang nampak. Nah, itu kalau perbedaan yang nggak jauh, maksudnya jaraknya itu nggak terlalu jauh, yang dihasilkan itu berarti ada kemiripan Bu terkait dengan pisau yang dipegang oleh pembunuh sama darah yang misalkan berceceran di ruangan. Nah itu kalau nggak salah saya pernah lihat sih Bu pakai elektroforesis. Oke, itu nanti kita bicara fingerprint ya. Oh iya, DNA fingerprint. Iya, jadi tes DNA atau DNA fingerprint dilihat dari hasil analisisnya nanti bagaimana polanya. Apakah induknya itu atau hasil klonnya sama dengan induknya. Kalau polanya sama berarti betul dia identik. Kalau sama persis gitu ya. Oke, Aji, terima kasih. Ya, betul. Jadi kita kalau sekarang semakin ke sini semakin mengeceknya bisa mengecek apakah keseluruhan gen atau ada gen-gen tertentu yang spesifik yang bisa untuk digunakan menentukan betul bahwa ini identik, bahwa dua organisme itu identik. Kalau
klon kan berarti copy tadi, berarti identik ya. Identik secara genetik. Nah, itu bisa ditelusuri ke situ. Oke, baik. Nah, kita sudah bicara beberapa teknik. Tapi sebetulnya biotek ke hewan itu tujuannya untuk apa? Kemarin waktu tumbuhan, biotek tanaman, kita sudah tahu juga untuk memenuhi kebutuhan pangan, kemudian untuk menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang bagaimana gitu ya, atau untuk mempertahankan juga tumbuh-tumbuhan yang terancam punah dan sebagainya. Demikian pula untuk hewan. Jadi proses bioteknologi hewan atau rekayasa genetik yang dilakukan pada hewan ini punya beberapa tujuan. Apakah untuk memperbaiki suplai pangan, menyediakan pangan yang lebih berkualitas, yang bisa mencukupi dengan jumlah orang yang begitu banyak, semakin banyak, maka kebutuhan dagingnya jadi banyak, gitu ya. Bisa tidak menyediakan sapi, yang satu sapinya bisa menghasilkan sekian kilo, gitu. Lebih banyak dari sebelumnya. Atau reproduksinya menjadi cepat, atau kandungan proteinnya menjadi lebih berkualitas, banyak asam amino esensial yang bisa dihasilkan yang tadinya tidak ada, kemudian jadi ada, misalnya gitu ya. Itu adalah memperbaiki food supply. Kemudian ikannya yang tadinya umurnya harus 6 bulan baru bisa dipanen, sekarang 3 bulan. Itu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oke, kemudian untuk mengembangkan teknik-teknik atau metode-metode terapi medis. Jadi pada bidang kesehatan, terapi medisnya dulu pakai obat, pakai operasi, kemudian transplantasi, apakah transplantasi ginjal, transplantasi jantung, sumsum tulang belakang, dan sebagainya. Sekarang, adakah bisa lebih akurat dibandingkan itu? Ya, apakah menggunakan sel punca, menggunakan terapi gen, jadi justru gennya yang diterapi. Kalau ada gen yang menimbulkan penyakit keturunan, ketemu nih udah gennya ada di sini, itu diperbaiki. Ya, entah dengan memperbaiki gennya, entah mungkin dengan meng-off-kan, gitu, turn off, gitu, jadi knockout gen, atau apa pada hewan, sehingga sifat-sifat buruknya menjadi tidak muncul. Itu mengembangkan treatment medis baik mungkin kepada hewan maupun ke manusia terutama karena ada terapi gen dan sebagainya ya. Lalu rekayasa genetika pada hewan juga akan meningkatkan pemahaman kita kepada sistem yang ada pada hewan termasuk juga pada manusia. Kenapa? Karena kalau kita nanti mau belajar gitu ya, mau mempelajari hewan, itu kalau kita bisa membuat tadi misalnya kultur sel, apakah lewat SNCT atau lewat metode yang lain, dibuat kultur selnya, kita akan bisa memahami responnya terhadap kondisi lingkungan tertentu, fisiologi dan metabolismenya dan sebagainya. Tidak perlu harus langsung ke hewannya. Kalau mau lihat sapi gitu ya, akan lama. Ya, kemudian respon setiap sapi, kondisi lingkungan juga akan berbeda. Akan dilihat dasarnya dulu bisa lewat kultur sel dan sebagainya. Ini, ya. Kemudian, tetapi bedanya nanti dengan pada tanaman, ketika kita melakukan rekayasa pada hewan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ada nanti kaji etik, ada izinnya dulu. Ada informed consent. Kalau pada manusia ada informed consent. Kemudian kalau ke hewan tadi ada harus dikaji etik dulu. Ini boleh dilakukan atau tidak. Meskipun pakai tikus atau pakai frog tadi atau pakai kelinci atau pakai yang lain, ya itu ada persyaratannya tadi. Kalau tanaman kan tidak. Ya, tanaman, bakteri, jamur itu nggak ada harus bikin izin begitu. Kalau ini ada, kita melakukan penelitian harus mengajukan dulu ke komisi etik yang berwenang, boleh atau tidak itu dilanjutkan. Ini ya ada tantangan untuk etik. Lalu baik, tadi kita sudah bicara tentang SNCT ya. Prinsipnya sudah dijelaskan, nukleusnya,
digantikan dengan nukleus dari sel yang sudah sel somatis gitu ya. Jadi kalau itu nukleus dari telur, kemudian itu dikeluarkan, diganti dengan intinya ya, diganti dengan nukleus dari sel somatis. Apakah bisa jadi individu baru? Doli menjawab itu ya. Sebelum ke Doli, penelitian itu sebetulnya sudah tahun 52. Tahun 52 ini menelitinya ada 2 orang, Briggs and King James kalau nggak salah namanya ya. Briggs and King ini yang mengklon kecebong ya. Tadpole itu kecebong. Jadi kecebong atau berudu dari katak. Ya. Dia melakukan percobaan di sini. Ada yang bisa menceritakan, sudah dilihat? Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kalau yang sudah melihat. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Iya, jadi setahu saya tadi Bu, yang sudah saya baca, jadi kesimpulan eksperimen ini itu semakin dia kan pakai dua percobaan ya, satu pakai yang dari berudu, satu lagi masih embrio. Nah, tapi kalau misalnya yang dari embrio, dia hasilnya itu bisa sampai berudu gitu. Tapi kalau misalnya dari berudu, dia nggak bakal sampai jadi berudu lagi gitu. Jadi semakin tua sel yang diambil untuk dibikin cloning, si cloning ini malah semakin nggak jadi untuk jadi individu baru gitu, Bu. Jadi kayak semakin harapan hidupnya semakin kecil lah gitu, Bu. Itu, Bu, dari yang saya baca. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Laksmi. Ya, ini kaitannya ketika dia kemudian berhenti ya. Oke, baik, ceritanya Laksmi tadi benar sekali. Ada 2 percobaan, kemudian yang menggunakan embrio dari katak, ternyata hasil cloningnya itu bisa jadi berudu lagi. Padahal ngambilnya dari embrio. Ya, kemudian inti dari embrio maksudnya ya. Inti sel dari embrio dibuat cloning tadi dengan cara SNCT, kemudian hasilnya adalah berudu. Tetapi kalau yang diambil dari sel yang sudah terdiferensiasi penuh atau terdiferensiasi sempurna, dalam hal ini dicontoh adalah sel dari usus. Ususnya berudu. Diambil, dimasukkan ke sel telurnya, ternyata dia berhenti berkembang. Sebelum jadi berudu. Sampai di sini berhenti berkembang. Jadi ada masalahnya dengan apa? Dia tidak mau lagi berdiferensiasi lebih lanjut. Ini kan berarti terdiferensiasi ya. Sel-selnya terus langsung berkembang, ada yang jadi siripnya kah, yang jadi bagian kulitnya, bagian pencernaannya, dan sebagainya. Kalau ini tidak. Dia pada penelitian ini loh ya, penelitian tahun 52 ini berhenti berkembang. Jadi pada saat itu disimpulkan bahwa sel yang bisa menghasilkan individu baru itu adalah sel yang masih embrio, yang belum terdiferensiasi pada saat itu. Kemudian penelitiannya ini sejak itu terus cobakan berbagai macam hewan. Untuk tahun 96 yang pertama kalinya untuk mamalia. Yang lain-lainnya silakan nanti dicari di sini ya. Ini untuk mamalia. Mamalia yang pertama kali bisa dihasilkan individu baru dari organisme yang dewasa. Harusnya kan logikanya kalau menghasilkan individu baru, ini entah sapi, entah kucing, entah domba, dari sel sperma dengan sel telur, gitu kan. Tapi dalam penelitian ini digunakan sel somatis, tapi berhasil tahun 96. Sejak itu terus berjalan penelitiannya, sampai nanti terakhir, mungkin bukan terakhir, tapi yang boleh dikatakan cukup baru adalah ini, Zhongzhong dan Huahua. Ini adalah primata pertama. Primata pertama yang berhasil diklon dengan teknik SNCT. Ya, diperbanyak, jadi bukan pakai sperma sel telur, tapi dia hasil klon. Ya, ini primata yang pertama. Baik, sebelum kita ke sini, kita ke atas dulu. Tadi ya, sapinya sudah. Ini adalah sisi. Cat clone atau disebut juga carbon copy, namanya sisi. Sisi ini hasil klon kucing yang pertama, tapi mamanya beda dengan dia.
Berbeda karena untuk di kucing itu perubahan atau morfologi dari bulu dan sebagainya itu bisa berkembang pada saat di rahim. Ya, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu pada kucing, maka dia hasilnya nggak mirip sekali dengan induknya. Ya, dan seterusnya sampai ini lebih jauh lagi, nggak hanya tahun 2004. Nanti silakan ada lengkapi. Yang kita ceritakan tadi Dolly, ya. Dolly itu adalah domba pertama hasil klon, kemudian dilahirkan pada tahun 97, lalu meninggal, ditidurkan, dieuthanasia pada tahun 2003. Berapa umur Dolly? 6 tahun, 6 tahun, Bu. 6 tahun. 6 tahun tapi sudah harus ditidurkan karena menderita infeksi paru dan radang sendi, artritis, ya. Oke, kita lihat di sini. Ini tadi pertanyaan Bu Yani. Ini dombanya ada 2 ya, satu sebagai donor selnya di sel somatis, yang satu sebagai donor sel telur. Yang mana yang jantan yang betina? Yang betina yang mukanya hitam, Bu. Betina yang bawah, Bu. Yang betina, Ya, yang betina yang mukanya hitam. Blackface memang. Ini Finn Dorset, ini Scottish Blackface, ya. Jadi mukanya hitam. Diambilnya sengaja dari 2 yang berbeda. Jadi yang betina yang Blackface ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tuh nih. Kenapa, dari mana? Ada tulisannya, Bu, female shape. Enggak, Bu, itu saya merhatiin sel telur, Bu, yang diambil soalnya. Iya, yang diambil. Oke. Nggak ada punya jawaban lain? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Priscilla Cindy izin menjawab. Jadi, kalau menurut saya dari kedua yang ini itu ada dombanya itu adalah betina, Bu. Jadi dua-duanya betina karena dari yang pertama itu kan yang tengah itu dia mengambil sel telurnya gitu yang ada di dalam ovarium domba yang betina. Kemudian yang satu lagi yang atasnya itu dia akan mengambil kelenjar mamenya gitu dari domba betina yang lain gitu, Bu. Terima kasih, Priscilla. Sama-sama. Ayo yang lain cek lagi. Mana yang jantan, mana yang betina? Kata Priscilla, nggak ada jantannya, Bu. Dua-duanya betina. Izin, Ibu. Saya juga berpendapat sama dengan Cindy, Bu. Oke. Jadi keduanya betina. Keduanya betina. Silakan dicari jawaban nanti ininya ya, ceritanya ya. Dua-duanya betina, betul. Ini domba betina, ini domba betina. Ayo. Haji salah kan? Dia cuma lihat ini doang ini. Female. Iyalah, nggak usah lihat female. Ini sel telur. Nggak usah lah pakai female. Ini sel telur. Orang biologi tuh nggak dilihat ininya, dilihat sel telurnya. Betul tadi. Kalau udah ngambil sel telur, oh ya berarti betina. Di atas memang tidak ada namanya. Makanya Bu Yani tanya. Jantan betina, ini betina. Ya, keduanya betina. Dan itu penelitian Dolly ini sudah sekian ratus, 300 ribu atau 470, saya lupa angkanya. Ratusan. Dan ini berhasil gitu ya. Jadi ratusan tadi tentu udah dari berbagai macam domba, umur dan sebagainya dicobakan ya. Baik. Kemudian diambil, difusikan ini dengan electric shock, dengan penciutan listrik. Setelah berfusi dijadikan embrio terus masuk ke dalam rahim domba yang blackface gitu ya. Kenapa sih masuknya ke blackface? Kenapa nggak masuk ke sini? Kenapa nggak masuk ke yang muka putih? Kan dari dia somatisnya. Kenapa nggak masuk? Ibu mau coba berpendapat, Ibu. Silahkan, Ibu. Jadi kenapa dimasukinnya ke yang blackface? Karena sel telurnya juga diambilnya dari yang blackface kan, Bu. Nah, kalau misalnya dimasukinnya ke yang putih semua, bisa ada kemungkinan tuh sel telurnya ditolak karena karena bisa dianggap benda asing gitu, Bu, kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Intan. Kan sudah tidak ada sel telur, sudah jadi embrio.
Sel telurnya sudah nggak ada kan? Sudah berubah jadi embrio. Jadi kalau ada kemungkinan di sini ditolak, di sini juga ada kemungkinan ditolak dong, gitu ya. Nggak apa-apa, Intan. Terima kasih pendapatnya. Benar sekali dari sudut pandang itu. Tetapi dalam hal ini sudah jadi embrio, baru dia ditanamkan. Tidak berupa sel telur lagi. Oke, yang lain boleh berpendapat. Terima kasih, Intan. Kira-kira kenapa ditanamnya kok ke dia? Kenapa tidak ke sini? Ya, suka-suka penelitinya lah, Bu. Saya kan bukan penelitinya. Itu jawabannya. Gitu enggak? Ada yang tahu? Baik. Kalau ini ditanam di sini, ya. Tadi kita nih mau membuktikan apa sih? Kita mau membuat apa sih? Individu baru, Bu. Individu baru? Hanya individu baru? Atau ada karakteristik khusus? Sesuai sama ininya, parentalnya. Identik. Identik. Berarti harusnya dia identik dulu, identik dengan siapa? Kalau di sini harusnya identik sama yang putih. Dengan yang sumbang ininya, Bu. Yang pertama ini, Bu. Yang nukleusnya ini, somatik. Iya, Bu. Kenapa? Kenapa harus identik dengan yang putih dan bukan yang hitam? Dua-duanya kan menyumbangkan nih. Karena donor intinya, donor yang materi genetiknya itu dari yang ini, Bu, domba putih. Okay. Donor nukleusnya. Baik, karena donor nukleusnya atau semua sifatnya berasal dari nukleus yang di sini, maka sifat di sini tidak ada ya. Dia tidak ada menyumbangkan sifat ya. Backface-nya. Benar? Secara teori harusnya begitu, Bu. Betul sekali. Ya, memang. Nggak usah ragu-ragu. Donor nukleus. Berarti kita sedang buat klon. Bukan menggabungkan dua domba, tidak. Tapi membuat klon, membuat salinan, membuat kopi. Balik lagi tadi, makanya tadi pertama Bu yang ditanya, apa sih definisi klon? Kopi atau salinan? Salinan dari yang mana? Salinan dari yang menyumbangkan materi genetik. Yang sumber materi genetik kan? Sekarang sumber materi genetiknya hanya satu dari dia. Ini tidak memberikan materi genetik. Menyumbangkan sel telur, iya. Tapi sudah tidak ada intinya kan? Jadi materi genetiknya sudah tidak ada. Kalau sel sperma dengan sel telur, dua-duanya ada materi genetiknya. Tergabung. Ya, di dalam fertilisasi. Jadi zigotnya, embrionya akan membawa gen dari kedua tadi. Campuran tadi. Yang ini tidak, maka kita katakan kopi, salinan. Oke. Kalau salinan dari ini putih, ya, berarti kita akan menduga bahwa anaknya akan sama dengan dia. Dengan Finn Dorset. Yang putih semuanya. Iya apa tidak? Iya, Bu. Iya, Oke. Kalau ini embrionya ditanam di sini, di induk yang muka putih, kira-kira akan sulit tidak membuktikan? Sulit tidak membuktikan hasil ini adalah hasil klon? Iya, Bu, susah, Bu, karena hampir mirip kayak yang perkawinan biasa. Ya. Kalau sini kan sama aja. Ya gimana buktikannya orang dia anaknya ini putih, ya pasti anaknya juga putih. Jadi begitu kan? Tapi kalau ditanamnya di sini, ya, ditanamnya di sini, induknya mukanya hitam. Kok anaknya putih bersih? Memperkuat kan? Memperkuat bahwa kenapa kok putih? Ya karena yang menyumbangkan materi genetik dia. Jelas teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi ada alasan setiap kita melakukan penelitian, setiap step itu ada maksudnya. Kenapa pakainya ini gitu? Oke, ya. Yang biasanya jarang-jarang dibahas. Ini sebenarnya kita bagaimana kita memahami proses, terus kita bisa menarik kesimpulan kira-kira gimana gitu ya. Oke. Kemudian Dolly tadi. Dolly kenapa tadi ditidurkan pada umur masih 6 tahun. Domba itu, ini umurnya berapa nih? Ada yang tahu nggak? Sumber materi genetik ini, dombanya waktu diambil umurnya berapa? Silahkan dicari. Berapa umur domba yang muka putih? Finn Dorset. Ibu, saya ingin menjawab. Silakan Regina.
Kalau dari sumber yang saya baca itu 6 tahun Bu di trimester ketiga dari kehamilan. Oke. Jadi lagi hamil ya? Iya Ibu. Betul. Domba ini betina lagi. Ya silakan siapa? Lanjut. Kalau saya bacanya ini tuh usianya 6,5 tahun Bu. Nah, tapi pada tahun 2003 ini Dolly ini kan ditidurkan ya Bu. Tadi yang seperti Bu bilang. Karena dia ini menderita penyakit paru-paru progresif dan artritis seperti itu. Oke, yang 6,5 tahun yang mana? Yang Dolly atau yang induk ini? Dolly Bu. Dolly. Oke, Dolly Hasilnya, ya Bu. kurang lebih 6,5. Ya, ini umurnya waktu diambil selnya dia sedang hamil, payudaranya sedang aktif. Jadi sel-sel di payudara sedang aktif karena sedang hamil, siap mau menghasilkan susu untuk bayi yang dilahirkan, gitu ya. Sehingga tingkat keberhasilannya menjadi tinggi, dugaannya seperti itu. Dari sekian percobaan, dari ini kelenjar susu lah yang berhasil, karena dia kelenjar susu itu selnya aktif, apalagi saat dia sedang hamil. Oke, kemudian ini dombanya umur 6 tahun. Domba itu biasanya umur sekitar 12 tahun. Dombanya umur 6 tahun. Kemudian ketika Dolly umurnya kurang lebih 6 atau 6,5 tadi, Dolly udah sakit radang paru ya, kemudian artritis, encok. Artritis itu encok ya, radang sendi. Nah, ini seperti domba yang umurnya sudah 12 tahunan. Menurut kalian gimana? Iya, karena ini Bu, karena usianya Dolly ini ngikutin dari kloningan induknya Bu. Jadi ketika ibunya diambil pada saat usia 6 tahun, maka selnya Dolly ini waktu baru lahir juga berusia 6 tahun Bu. Jadi ketika dia berusia 6 tahun, jadi dia normal kalau punya penyakit-penyakit yang sama kayak domba umur 12 tahun Bu. Ya, terima kasih banyak Feni. Ya, dugaannya, prediksinya demikian ya, bahwa meskipun penelitinya kemudian juga memberikan argumen gitu ya, memberikan argumen ini sakitnya bukan paru-paru yang kenapa, tapi sakit karena infeksi sebab Dolly itu selama hidup dia ini tinggalnya di Roslin Institute, di tempat dia dilahirkan gitu. Jadi nggak pergi ke kemana-mana. Nah, itu lebih banyak dalam ruangan dan menyebabkan rentan terkena infeksi paru. Begitu ada argumennya gitu ya. Karena kemudian hewan-hewan yang setelah Dolly itu sehat-sehat saja. Tapi spekulasi yang muncul atau dugaan prediksi yang muncul adalah tadi selnya melanjutkan umurnya. Jadi ketika dia diambil dari sel umur 6 tahun, maka ketika Dolly-nya juga kurang lebih umurnya 12 atau 12,5 tahun, itu umur Dolly umur 6 tahun itu selnya sudah kayak umur 12 tahun. Jelas sampai di sini? Oleh karena itu dia punya sakit paru dan radang sendi tadi. Para ahlinya kemudian menidurkan dia pada umur 6 tahun, tapi sempat dia dikawinkan, menghasilkan juga keturunan beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah nih. Yang terakhir kembar 3 menghasilkan 3 anak Dolly. Untuk membuktikan bahwa hasil cloning pun bisa bereproduksi secara normal, gitu ya. Nah, ini kenapa katanya kemungkinan ini menggambarkan tentang reprogram yang tidak lengkap. Program maksudnya apa sih? Ketika sel ini diambil dari umur 6 tahun, berarti selnya udah umur 6 tahun kan? Kalau dia mau jadi bayi lagi, jadi embrio lagi, ya, ini harusnya kan embrio itu selnya 0. Umurnya 0 tahun gitu. Jadi dia harus direprogram, balik lagi yang tadi udah umur 6 tahun, dibuat 0 lagi. Ada ketidaklengkapan di dalam proses reprogram ini tadi. Dugaannya peneliti lain menganggap begitu. Jadi masih ya biasa ya. Kalau riset itu kan pasti akan ada argumen. Seperti itu. Maka dia menderita penyakit yang sudah umumnya diderita oleh domba-domba yang berusianya sudah cukup tua. Oleh karena itu mungkin juga menyebabkan para peneliti tadi juga nggak tega. Ini udah sakitnya udah parah kayak gini ya, jadi ditidurkan. Nggak menunggu sampai meninggal dengan sendirinya gitu ya, tapi ditidurkan. Begitu kira-kira. Nah,
menurut Anda gitu ya, jika benar bahwa reprogram tadi kemudian ada gangguan, gitu ya, kalau kita menggunakan ini ada gangguan, apakah ini mungkin dilakukan pada manusia? Tidak, Ibu. Benar. Banyak yang menentang sih, Bu, sebenarnya terkait dengan cloning manusia ini. Soalnya sempat ada perdebatan gitu, Bu. Sebentar. Selain Aji, tadi siapa yang mau jawab? Gantian dulu. Ya, kan. Siapa? Fitri? Laksmi, Ibu. Laksmi, Bu. Oh, Laksmi. Bu ini nggak terlihat karena ini yang tampak hanya beberapa orang saja, 3 orang. Laksmi sebentar. Aji masih melanjutkan penjelasan tadi gimana, Ji? Iya, Bu, kalau menurut saya sih nggak ini sih, Bu, nggak etis aja kalau dilakukan di manusia, walaupun sebenarnya nanti ya kita nggak pernah tahu ya seiring perkembangan teknologi seperti apa di manusia, tapi ya mungkin kita dilihat dari teknologi-teknologi yang sudah berkembang, sebenarnya udah banyak banget terkait dengan cloning ini. Ada contohnya yang terbaru itu kalau nggak salah terkait dengan hiu deh. Terkait dengan hiu itu yang sudah banyak banget diproduksi secara cloningan gitu ya kalau nggak salah. Nah itu katanya dari penulisnya itu menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika nanti penerapan ini bisa dilakukan di manusia. Nah itu sebenarnya agak banyak penentangan juga terkait dengan yang melakukan cloning itu pada manusia, Bu. Walaupun sebenarnya secara teknologi mungkin suatu saat bisa gitu, tapi mungkin ya nggak etis saja sepertinya kalau untuk melakukan cloning di manusia. Itu, Bu, kalau menurut saya. Terima kasih, Aji. Laksmi. Boleh? Terlepas dari etis atau enggak etisnya, Bu, ya, kalau dibilang memungkinkan atau enggak, menurut saya sih memungkinkan ya, Bu. Karena kan yang dibutuhkan di sini hanya si donor donor sel telur yang sudah dikeluarkan inti selnya, dan juga kelenjar susu dari yang sedang orang yang mengandung gitu kan istilahnya, untuk memungkinkan terjadinya ini. Jadi kalau misalnya memungkinkan atau tidak terjadi pada manusia, menurut saya mungkin gitu ya, Bu, ya. Tapi kalau misalnya itu terlepas dari etis atau tidaknya, Bu, ya. Ya, oke. Ya, Laksmi menjawab dari sisi teknis. Jadi kalau dari sisi teknis, ya ini secara teori, kalau di sini dibutuhkan ada donor nukleus, dibutuhkan sel telur, manusia bisa kok menyediakan ini, gitu ya prinsipnya, Laksmi ya? Iya, Bu. Jadi kalau itu dilakukan, bisanya sih bisa-bisa aja gitu. Tapi terlepas dari etik, tentu kita harus mempertimbangkan etik tadi pada hewan juga dipertimbangkan, apalagi pada manusia. Iya, kalau melihat tadi dari prediksinya tadi atau spekulasinya gitu dikatakan ini mungkin akan tidak reprogram gitu. Nah, pada manusia tentu jika dilakukan selain dari etis nggak pantas gitu, tapi juga bagaimana jadinya dengan hasil klonnya gitu. Hasil klonnya apakah akan normal, akan sempurna, apakah bukan kita malah membuat masalah baru di situ, ya. Jadi ada memang betul sekali ada banyak yang dipertimbangkan ketika kita mau melakukan sesuatu, tidak hanya dari sisi ini bisa atau tidak, tetapi setelah itu apakah ini akan menjadi suatu masalah baru atau akan ada banyak hal negatif, itu yang harus dipikirkan, ya teman-teman. Ini saya tadi mengarah ke arah filosofinya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, karena kalau bicara biotek itu udah bisa, yang tadinya fiksi bisa jadi kenyataan, yang tadinya nggak mungkin nih jadi mungkin gitu, ya. Oke, mungkin saja suatu dinosaurus yang benar-benar dibangunkan gitu ya, tapi kemudian apa gunanya dan sebagainya itu perlu dipikirkan. Kemudian tadi kalau misalnya dari sel telur, tidak harus Laksmi, tadi Bu Yani mau menggarisbawahi, tidak harus dari wanita yang hamil gitu, dari kelenjar susu, tidak harus. Ini kebetulan pada saat Dolly memang itu yang berhasil. Pada manusia bisa diambil dari berbagai, mungkin gitu ya, suatu saat akan dimungkinkan diambil dari berbagai jaringan atau sel, dimungkinkan gitu ya, secara teori tadi. Baik, waktu itu ada pertanyaan bagus dari salah satu kelas, dari kelas biologi. Bu, mungkin tidak kalau mengembangkan klon tetapi dari sel telur saja? Kira-kira gimana menurut Anda?
sel telur tidak usah dibuang intinya. Kenapa dia bertanya begitu? Dia melihat gini, berarti harus ada wadah sel telur ya Bu ya, harus kalau somatis dengan somatis sudah dicobakan tidak berhasil gitu ya. Jadi somatis intinya dimasukkan sel telur, baru kemudian dia bisa berkembang menjadi embrio karena ada banyak faktor. Kalau Anda nanti mempelajari, sel telur ini menyediakan berbagai faktor yang memungkinkan untuk tumbuhnya embrio. Dari sisi nutrisinya, dari sisi mungkin faktor lingkungan, pH dan sebagainya, ada protein faktor gitu ya yang tersedia di sini yang memungkinkan sel-sel itu akan berkembang menjadi itu. Jadi mahasiswa itu sekarang bertanya, Bu kalau gitu dari sel telur aja boleh nggak? Kira-kira Anda bisa jawabnya gimana? Bisa atau tidak? Maaf, bukan boleh atau tidak. Itu termasuk partenogenesis bukan? Enggak sih Bu, kalau menurut saya. Sebentar, saya mau dengar suara Intan nih. Intan mau jawab ya? Saya tadi bilang tidak bisa, Ibu. Kenapa, Intan? Karena kromosomnya tuh kalau sel telur doang tuh cuma setengah gitu nggak sih, Ibu? Kayak 22X plus 22A plus X doang gitu, Bu. Sedangkan kalau misalnya satu individu kan berarti kalau di manusia gitu ya, Bu, full gitu, misalnya 44A plus X atau XY gitu, Bu. Kalau menurut saya diploid ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Itu jawabannya Intan. Tadi Laksmi dengan Aji mau jawab apa? Mirip sama Intan, Bu. Oke, iya. Baik ya. Jadi jangan lupakan itu. Makanya kenapa sel telur membutuhkan sperma juga membutuhkan sel telur karena dua-duanya haploid. Nanti kalau bergabung dia menjadi sel somatis yang diploid. Ini sel somatis. Jadi dia harus dibuang di sel telurnya ya. Kalau nggak dibuang gimana dong? Kalau digabungkan dengan sel telur tanpa dibuang. Jadi triploid. Jadi triploid. Ya mungkin ya kegagalannya akan besar, tidak berhasil. Pasti mungkin juga sudah dicobakan juga itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cloning reproduktif. Kita membuat klon satu individu ya untuk reproduksi. Ya, ini masih ada kegagalan terus dicobakan sampai tahun 2018 ini. Sudah semakin dekat ke manusia pakai primata. Bukan berarti sama monyet sama manusia enggak gitu ya, tapi sifatnya atau modelnya ini adalah lebih mirip dengan manusia dibandingkan tadi dengan domba ya. Dilakukan dan ternyata berhasil. Sampai saat ini baik-baik saja. 2018 berarti sudah 3 tahun umurnya si Song dan Hua ini, si kembar ini ya. Tetapi di sini ada penambahan. Mungkin juga berdasarkan informasi atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga di sini ditambahkan ketika setelah difusikan, ini ada oosit, kemudian ini pakainya fibroblast, kalau tadi pakainya sel di mame gitu ya. Ini kemudian digabungkan, diaktifasi dan ini ditambahkan ada KDM body untuk mRNA ya. Ini adalah nanti silakan dicari ini menyandikan atau enzim. Jadi dia bertanggung jawab terhadap enzim yang berperan di dalam pembelahan sel dan regenerasi. Diferensiasi. Pembelahan sel dan diferensiasi. Enzim ini ditambahkan di sini dari manusia. Ini diambil dari manusia. Terus disuntikkan. Kenapa? Tampaknya untuk mengatasi semacam reprogramming tadi. Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya diferensiasi sel, sehingga terbentuklah individu baru. Ingat tadi yang pertama di awal, ini yang frog, dia tidak mau terdiferensiasi lebih lanjut. Jadi stop, nggak bisa jadi tadpole atau jadi berudu. Oleh karena itu di dalam ini, di dalam percobaan Zhou dan Hua ini ada penambahan untuk memastikan bahwa diferensiasinya akan tetap berjalan sebab diambilnya dari sel-sel yang sudah dewasa juga. Fetus ya. Itu perkembangan lebih lanjut. Nah, kemudian lalu metode tadi SNCT bisa digunakan untuk apa? Kita akan masuk ke stem cell ya. Metode untuk menghasilkan doli tadi, SNCT tadi, itu selain digunakan untuk reproduksi, sekarang ini ya, ini lebih ke
potensinya untuk menghasilkan stem cell. Proses SNCT tadi bisa digunakan untuk menghasilkan stem cell. Jadi bukan untuk reproduksi, tetapi untuk stem cell. Pertanyaannya, stem cell itu apa? Izin menjawab, Ibu. Iya, siapa ini? Saida, silakan. Iya, Bu. Kalau dari yang saya baca, stem cell itu sel yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Menjadi berbagai jenis sel. Contoh berbagai jenis sel itu apa? Saida. Sel dalam manusia atau yang lain juga boleh. Sel dalam tubuh manusia itu ada macam-macam ya. Sel apa aja sih? Contohnya? Kalau di manusia tali pusat ya, Bu? Tali pusat sumber stem cell. Stem cell-nya ini apa sih yang dimaksud stem cell? Tadi katanya adalah sel yang belum terdiferensiasi dan punya kemampuan untuk menjadi berbagai macam sel atau jaringan. Pertanyaan Bu Yani tadi, apa sih yang dimaksud berbagai macam sel? Coba, ini siapa nih? Dimas, ada Dimas? Iya, Ibu hadir. Oke, Dimas, bisa tolong sebutkan macam-macam sel pada manusia atau pada hewan? Sel apa aja gitu yang berbeda-beda? Iya, Ibu. Tadi kan yang sudah disampaikan sama Lina itu kan berbagai macam sel ya, Bu. Contohnya itu kayak sel darah gitu, ataupun jaringan saraf, ataupun sel-sel atau jaringan penyusun dari organ-organ tubuh, Ibu. Very good. Terima kasih Dimas, benar. Ya, jadi tadi penjelasannya Saida dilengkapi oleh Dimas tadi bahwa ada stem cell atau sel yang belum terdiferensiasi. Suatu saat sel itu akan bisa terdiferensiasi. Ingat kalau jadi dari zigot, kemudian jadi tadi morula, blastula, gastrula, kapan sel itu terus mau jadi janin, gitu ya? Jadi darah, jadi sel tulang, jadi sel jantungnya, jadi sel otak, itu beda-beda semua kan? Sel saraf tadi. Kapan itu dia bisa berubah menjadi sel-sel tersebut? Prosesnya namanya diferensiasi. Terdiferensiasi menjadi berbagai macam sel dengan fungsi atau peran yang berbeda-beda yang mendukung seluruh proses kehidupan dari individu tersebut. Gitu kan ya? Nah, ini stem cell ini berarti sangat penting. Dia bisa jadi macam-macam jenis. Kalau di tumbuhan, kita mengambil dari daun atau ujung akar anggrek, ditanam di kultur jaringan, jadi individu baru loh. Jadi pohon anggrek. Nah, lihat nggak? Pohon anggrek dalam botol atau tanaman anggrek dalam botol. Ada banyak gitu sama semua. Ada yang pernah lihat? Nggak pernah lihat? Di film, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak pernah pergi ke pameran nih. Pameran bunga kayak pameran tanaman gitu. Biasanya ada tuh yang jualan di botol-botol gitu. Terus isinya banyak gitu. Anggrek itu dari satu daun. Jadi individu baru. Diambil daunnya tuh dipotong gitu. Dipotong misalnya ukurannya berapa setengah senti, atau berapa mili, terus ditanam di medium kultur, nanti dia jadi kalus nanti dipindah lagi ke kultur lain, nanti jadi individu baru. Kalau hewan atau manusia bisa tidak? Misalnya tadi diambil dari sel mame gitu, terus jadi domba baru, kalau dikulturkan gitu, bisa tidak? Dalam mediumnya langsung jadi domba gitu, bisa? Itu prinsipnya sama kayak bayi tabung gitu nggak sih, Bu? Oke, ini ulang lagi pertanyaannya. Kalau tanaman, ya nggak apa-apa Haji, bentar. Kalau tanaman tadi dari satu sel atau beberapa sel jaringan gitu, dia ditumbuhkan jadi individu baru. Itu namanya apa? Sifat apa? Totipotensi ya, Bu? Totipotensi, Bu. Totipotensi. Artinya apa sih totipotensi?
Toti itu dari kata total. Selnya berpotensi total, secara total gitu Bu, bisa membentuk berbagai jaringan. Menjadi satu individu. Menjadi satu individu. Jaringan macam-macam jadi satu individu lengkap. Tanaman bisa begitu. Kalau manusia atau hewan bisa tidak? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Jadi kalau gitu nama sifatnya apa? Nama sifatnya? Pluripotensi, bukan Bu? Pluripotensi. Nggak usah pakai tanya. Oke, Bu. Ya, oke. Pluripotensi. Plural. Pluri itu dari kata-kata plural. Banyak. Punya potensi menjadi banyak jenis sel, tapi tidak total. Jenis sel ratusan. Ya, dia tidak total. Nanti kita akan bisa bedakan, lihat nanti di ini udah ada ya di apa PPT-nya, ada istilah totipotensi, pluripotensi, multipotensi. Bedanya apa? Oke, baik. Nanti silakan dibaca lebih lanjut. Ini ya Allah udah jam 5, kita harus siap-siap ini ya. Ini siap-siap ke dapur buka puasa. Oke. Tadi. Jadi stem cell ada sel yang belum terdiferensiasi dan dia punya potensi untuk menjadi berbagai macam sel. Untuk apa sih perlunya kalau dia bisa begini? Untuk terapi. Ya, untuk terapi. Gambarnya mudahnya adalah darah aja misalnya ya, darah. Sekarang kalau orang membutuhkan darah harus ditransfusi, dia harus pakai darahnya orang lain kan? Kalau dia punya stem cell sendiri, kemudian nanti suatu saat orang tersebut membutuhkan darah untuk dirinya sendiri, stem cell-nya tadi tumbuhkan, diubah, dikulturkan menjadi banyak sel darah dan ditransfusikan ke dirinya sendiri, kira-kira lebih kompatibel atau tidak? Lebih cocok atau tidak? Iya Bu, karena dari asal yang sama. Dari asal yang sama ya. Kalau meskipun dari orang lain sama-sama golongan darahnya O atau sama-sama A, inkompatibilitas masih tetap ada. Belum lagi kalau nanti ada infeksi atau apa, orang itu sebelum menderita infeksi, jadi ada hal negatifnya ada. Kalau ini memperkecil itu. Jadi ibaratnya kayak buat suku cadang. Menyimpan kulturnya sendiri, disimpan gitu, dibekukan di bank. Lalu nanti suatu saat kalau orang tersebut sakit, itu terus bahan untuk suku cadangnya tadi apakah sel sarafnya ataukah sel jantungnya ataukah sel darah itu dikulturkan dari selnya sendiri. Itu bisa seperti itu. Ya, oleh karena itu tuh jadi berkembang. Apakah untuk selnya untuk menggantikan sel-sel yang rusak? Kalau itu sel jantung, misalnya sekarang kan kalau transplantasi dari donor jantung kan susah, donor jantung, donor ginjal gitu ya. Kalau seseorang memerlukan itu atau hati gitu ya, itu susah. Oke, baik. Jadi ini, jadi berkembang stem cell tadi. Ini akan selnya yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan terdiferensiasi. Bagaimana dia bisa melakukan itu, terdiferensiasi? Dia ditumbuhkan di lab, kemudian diperlakukan dengan bahan kimia yang berbeda atau nutrisi yang berbeda atau kondisi yang berbeda, nanti akan jadi jaringan yang dibutuhkan. Hebat ya, saya tuh ngebayanginnya, waduh ada sel ketika di sel yang sama diletakkan di cawan atau wadah kultur tadi ya, lalu satu dimasukkan ke A, satu ke B, satu ke C, kondisi yang berbeda, itu yang satu muncul sel darahnya, yang satu jadi muncul sel otot dan lain-lain gitu, itu kan berarti amazing banget ya. Ini adalah stem cell tadi. Baik. Selain bisa dibuat dengan cara SNCT. Kalau SNCT caranya gimana? Tadi sampai di sini ini ya, sampai sudah terfusi, kemudian jadi sel embrionik, ini dikulturkan, tidak dimasukkan ke dalam rahim, tetapi dikulturkan pada kondisi berbeda. Akan dihasilkan sel-sel yang berbeda tadi. Kalau dari SNCT. Stem cell bisa juga diperoleh dari sel yang lain. Apakah sel-sel yang embrionik atau kemudian sel-sel bahkan ada sel-sel yang adult, sel-sel dewasa. Jadi stem cell bisa diperoleh dari berbagai metode. SNCT bisa, IVF bisa, in vitro fertilization bisa, kemudian
kultur langsung dari embrionik atau dari sel adult itu pun bisa. Tentu ada syaratnya macam-macam untuk bisa berhasil. Ya, tadi Bu Yani sempat menyebutkan antara SNCT dengan IVF. Bedanya apa? IVF in vitro? Siapa mau jawab? In vitro fertilization, bahasa lainnya apa sih? Bahasa kita yang gampang apa sih? Bayi tabung. Bayi tabung. Ya, Kak Aji, bayi tabung. Jadi bedanya apa? In vitro fertilization dengan SNCT. Coba sebentar, Bu Yani panggil dulu ya. Biar nggak Aji melulu nih. Nanti Aji haus. Yang belum siapa? Inayah sudah belum tadi ya? Bu Yani panggil. Inayah ada? Inayah Ya, ada Ibu. Ada, baik. Apa ya bedanya? IVF atau tadi yang istilah gampangnya bayi tabung, proses bayi tabung, dengan somatic nuclear cell transfer. Iya Ibu. Izin menjawab ya Bu. Silakan, Naya. Mana Inayah hilang? Iya Ibu. Suaranya putus-putus ya Bu? Enggak, sekarang sudah enggak. Tadi hilang. Oh baik Ibu. Kalau sebentar Ibu. Setahu saya kalau yang tadi somatic nuclear transfer itu atau cloning itu nggak ada fertilisasinya Bu. Sedangkan kalau IVF itu ada fertilisasinya Ibu. Mungkin seperti itu Bu yang saya tahu. Fertilisasi artinya apa? Penggabungan dari sel sperma dan juga sel telur Ibu. Iya. Okay. Kalau in vitro fertilization membutuhkan sel sperma dan sel telur gitu ya? Iya Ibu. Kalau SNCT membutuhkan apa? Tadi donor sel sama nukleus Ibu. Donor sel dan nukleus? Tadi sebentar. Iya, donor nukleus sama sel telur Ibu ya. Maaf Ibu. Oke, jadi tidak melibatkan sel sperma. Tapi nukleusnya atau materi genetiknya diambil dari sel somatis. Ya, baik. Iya, Ibu. Ini tadi terima kasih Inayah. Baik, ini tadi silakan dibaca sendiri kategori sel tadi. Pada sel hewan atau manusia tadi, sebenarnya ada yang potensi, jadi bisa total. Tetapi hanya ada pada pertama kali ketika sel membelah. Waktu sel sperma dengan sel telur terfertilisasi terbentuk zigot belah pertama kali. Nah itu sel tersebut punya sifat bisa jadi banyak sel, tapi nggak mungkin mengambil dari pertama kali terjadi divisi tadi pembelahan, ya sulit. Ini yang dipertimbangkan sebagai atau dinyatakan sebagai totipoten. Kalau pluripoten itu mampu berkembang menjadi banyak sel tubuh. Ya, ini contohnya di sini embryonic cell. Jadi sel-sel masih embrio tadi masih mungkin kulturkan jadi sel darah, sel ini, sel itu macam-macam. Lebih banyak. Kalau multipoten lebih dari satu sel tetapi tidak sebanyak untuk pluri. Ya. Kalau pluri itu banyak selnya bisa macam-macam, ini enggak. Nah, ini ada pada adult stem cell. Jadi kita bisa pakai adult sel yang sudah dewasa, tetapi memang sangat terbatas. Dari awal kita sudah mengatakan kalau sudah terdiferensiasi itu terbatas untuk jadi sel-sel baru yang lebih banyak macamnya. Ya, ini multi. Kalau yang pluri diambil dari embryonik. Oke, lain-lainnya silahkan dibaca. Lalu sumbernya tadi adult, kemudian umbilical cord. Nah, tadi ada yang menyebutkan plasenta nih. Plasenta. Siapa tadi ya? Aduh, ini lupa, maafkan. Siapa tadi? Karisma, Bu. Syarifah? Siapa? Karisma, Bu. Oh, Karisma. Iya, Karisma tadi. Mau cerita apa tadi yang plasenta, Karisma? Enggak, Bu. Itu tadi plasenta itu juga sumber stem cell gitu, Bu. Kalau yang saya pernah baca. Benar sekali.
selain dari IVF, dari SNCT, nah dari sini. Ya, jadi plasenta ini dan umbilical cord di sini itu mengandung sel-sel yang bersifat embrionik. Jadi bisa digunakan sebagai sel punca atau stem cell. Oleh karenanya sekarang itu plasenta bayi itu kalau bisa ya jangan dikubur. Kalau zaman dulu kan dikubur ya. Dikubur, dikasih pensil biar pinter gitu. Ya kan? Kalau sekarang dikubur dikasih apa? Kasih smartphone kayak kata Aji. Ya. Kasih smartphone, sayang Bu dikubur. Kalau sekarang lagi ini disimpan dalam bank plasenta. Disimpan di bank plasenta, dibekukan. Jadi bukan hanya bank sperma, tapi ada bank plasenta. Kalau si pemilik plasenta tersebut suatu saat misalnya sakit, membutuhkan sel tadi, donor sel, donor darah dan sebagainya, bisa digunakan sebagai sumber sel stem selnya untuk mengobati. Jadi suku cadangnya. Ya benar tadi Karisma, Bu ini sedikit menjelaskan. Jadi ada tadi sudah dari fetus, dari umbilical cord juga, dari adult, tapi kalau adult ini terbatas, jadi dia hanya multipoten karena sudah terdiferensiasi. Nah, kemudian ini adult ya, bisa dari bone marrow, dari brain, ngambilnya gimana gitu ya. Kemudian ada banyak organ yang lain, tetapi diferensiasinya lebih terbatas kalau dari adult. Nah, karena adult itu terbatas, sementara mengambil dari adult itu tentu lebih aman, lebih mudah ketimbang mengambil dari embrio, maka ada peneliti dari Jepang yang kemudian menemukan bisa menghasilkan stem cell atau sel yang masih bisa terdiferensiasi, tapi dari sel dewasa. Terus diapakan? Diinduksi. Jadi sel-sel semacam ini disebut sebagai induced pluripotent stem cell. Sel dewasa yang kemudian diinduksi, diperlakukan supaya dia sifatnya jadi muda lagi, jadi bisa terdiferensiasi lagi. Semakin banyak lagi itu perkembangannya jadinya. Nah ini digunakan banyak ini critical tools untuk menolong kalau itu adalah scientist, ilmuwan, untuk lihat perkembangan, kemudian progresnya bagaimana, kemudian menguji obat-obatan. Uji obat-obatan, ini obat ini bahaya nggak sih buat sel? Bikin sel jadi hangus atau jadi rusak metabolisme atau tidak? Nggak perlu langsung ke orangnya atau ke hewan. Buat aja kultur sel, ya, dibuat kultur sel, kemudian itu diperlakukan. Jadi kita akan bisa melihat respon sel terhadap tadi yang diujikan, apakah logam berat atau obat-obatan untuk terapi dan sebagainya. Ya, ini menjadi sangat penting. Kemudian dihasilkannya pakai virus. Gennya yang diutak-atik untuk induced pluripotent stem cell. Silahkan ini dipelajari, ya. Pancingnya sudah Bu Yani beri banyak. Silahkan cari ikannya, lebih lengkap lagi mencarinya supaya tahu lebih banyak. Saya kira itu jadi buru-buru ya. Ini contohnya induced pluripotent stem cell, ada sel somatis yang kemudian diperlakukan buat ditambahkan dengan faktor reprogram tadi sudah Bu Yani sampaikan. Kalau sudah terlanjur terdiferensiasi, dia biasanya nggak mau. Oleh karena itu untuk reprogram itu diberi perlakuan. Apakah dia gen-gen yang lain ataukah tadi protein disuntik dengan mRNA dan sebagainya, menghasilkan iPS sel yang bisa berkembang menjadi berbagai macam sel. Ya, sel otot yang skeletal yang begini atau yang halus yang smooth, sel tiroid, sel pankreas, sel itu banyak banget di dalam tubuh manusia. Sel-sel kita ini macamnya banyak. Jadi hati-hati menjaga berbagai macam sel dengan menjaga asupan dan juga aktivitas. Ya, oke. Kenapa sih penting tadi untuk menggantikan sel-sel yang rusak, untuk menguji perkembangan sel dan genetiknya, untuk menguji antara lain. Salah lainnya baru salah 3 nih. Salah lainnya silakan ditambahkan. Apa perlunya? Ya.
Saya kira itu, ini contoh-contohnya. Penyakit-penyakitnya juga sudah ada, kemungkinan diambilnya dari mana saja. Nah, terakhir adalah mempertimbangkannya. Ini tadi di kelas 11 juga saya tanyakan. Jika stem cell, tadi sudah sempat disampaikan, stem cell bisa diambil dari IVF. IVF tadi ya, in vitro fertilization. Kalau in vitro fertilization berarti pakai apa tadi? Membutuhkan sel apa? Sel telur dan sel sperma, Bu. Sel telur dan sel sperma. Ditumbuhkan jadi embrio. Terus embrio itu tidak dimasukkan ke rahim, tetapi dikulturkan pada kondisi yang berbeda untuk menjadi berbagai macam sel. Pertanyaannya, itu membunuh nggak sih? Kalau kita menggunakan embrio hasil fertilisasi, sel sperma dengan sel telur, membunuh manusia apa tidak? Jawabannya bisa beda-beda setiap orang. Ya, seru itu kalau udah ngobrolin begitu. Bioteknologi, jahat nggak sih kita? Siapa tahu embrio itu kalau ditanam di perut ibunya jadi presiden, siapa tahu gitu nantinya. Nah, boleh nggak sih? Saya tutup kuliah saya karena udah jam 5 lewat dengan pertanyaan, biar aja saya pusing sendiri di situ ya. Enggak lah. Nah, boleh apa enggak? Itu jadi diskusi yang hangat saya kira. Terima kasih.